Sebelum kita masuk ke cerita yang dijamin bakal bikin hati kamu tersentuh dan mungkin membuka cara pandangmu tentang manusia, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekatmu. Karena setiap dukungan dari kalian sangat berarti. Kami juga doakan untuk kalian yang sudah subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dan rezeki yang terus mengalir tanpa henti untuk kalian dan keluarga tercinta. Amin. Dan sekarang, bayangkan ini. Bagaimana jika orang yang selama ini kamu remehkan justru menjadi penyelamat hidup orang tuamu? Dia seorang CEO muda, cantik, sukses dan disegani banyak orang. Kehidupannya terlihat sempurna, penuh kemewahan dan kendali. Namun di balik itu semua, ada satu kebiasaan yang membuatnya tidak disukai. Ia sering mengabaikan orang yang dianggapnya tidak penting. Hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga mengguncang hidupnya. Sebuah kecelakaan, sebuah pertolongan, dan sebuah nama yang tak pernah ia anggap. Saat fakta itu terungkap, dunianya seakan runtuh. Karena orang yang ia pandang sebelah mata ternyata adalah sosok yang menyelamatkan ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan yang tak ternilai, hati yang tenang, serta rezeki yang dilancarkan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga setiap kesulitan yang kalian hadapi dipermudah dan setiap doa yang kalian panjatkan segera dikabulkan. Amin. Dan sekarang, hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga bisa mengubah cara kita memandang orang lain. Jadi, simak baik-baik cerita ini sampai akhir. Di usia yang masih tergolong muda, ia sudah berada di puncak kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Menjadi seorang CEO di perusahaan besar bukanlah hal yang mudah. Namun, Nadia berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar wanita cantik yang beruntung. Ia cerdas, tegas, dan memiliki insting bisnis yang tajam. Setiap langkahnya selalu terlihat sempurna. Mulai dari cara berpakaian yang elegan, tutur kata yang rapi, hingga caranya mengambil keputusan yang cepat dan tanpa ragu. Di mata klien dan rekan bisnis, Nadia adalah sosok pemimpin yang profesional dan berkelas. Banyak yang mengaguminya, bahkan tidak sedikit yang merasa segan. Namun di balik semua itu, ada sisi lain dari Nadia yang jarang disadari orang luar. Ia adalah pribadi yang sangat menjaga jarak. Bagi Nadia, dunia kerja adalah tempat hasil dan pencapaian, bukan tempat membangun kedekatan. Ia percaya bahwa terlalu dekat dengan karyawan hanya akan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan. Dan dari situlah perlahan muncul sikap dingin. Di kantor, Nadia dikenal sebagai atasan yang sulit didekati. Ia jarang tersenyum, jarang menyapa, dan hampir tidak pernah berbasa-basi. Setiap interaksi selalu singkat, padat, dan langsung ke inti. Kerjakan sesuai target, tidak perlu banyak alasan. Itulah kalimat yang sering terdengar dari bibirnya. Bagi sebagian orang, sikap Nadia adalah bentuk profesionalisme. Namun bagi sebagian lainnya, itu terasa seperti jarak yang terlalu jauh, bahkan menyakitkan. Ia tidak pernah benar-benar melihat siapa yang bekerja untuknya. Yang ia lihat hanyalah angka, laporan, dan hasil. Siapa yang lembur, siapa yang berjuang, siapa yang diam-diam menahan lelah, semua itu seakan tidak penting dalam pandangannya. Dan tanpa ia sadari, di antara ratusan karyawan yang bekerja di bawah kepemimpinannya, ada banyak cerita yang tidak pernah ia dengar. Ada perjuangan yang tidak pernah ia lihat. Ada ketulusan yang tidak pernah ia sadari. Nadia hidup dalam dunianya sendiri. Dunia yang penuh kendali, standar tinggi, dan ekspektasi tanpa celah. Ia merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Ia merasa sudah menjadi pemimpin yang ideal. Namun, satu hal yang belum ia mengerti saat itu, bahwa kesempurnaan yang ia banggakan ternyata menyisakan celah besar dalam hatinya. Dan celah itulah yang suatu hari nanti akan dipenuhi oleh sebuah kejadian yang tidak pernah ia duga sebelumnya.
Sebuah kejadian yang akan mengubah cara pandangnya tentang manusia untuk selamanya. Di balik gemerlap kantor megah tempat Nadia memimpin, ada satu sosok yang hampir tidak pernah benar-benar terlihat. Namanya Raka. Ia bukan siapa-siapa, bukan manajer, bukan staf penting, apalagi orang yang sering dipanggil ke ruang rapat utama. Raka hanyalah karyawan biasa di divisi operasional. Posisi yang sering dianggap kecil, bahkan nyaris tak diperhatikan. Setiap hari, ia datang paling pagi. Saat sebagian besar karyawan masih dalam perjalanan atau baru bangun dari tidur, Raka sudah berada di kantor. Ia membuka pintu, menyiapkan beberapa hal kecil yang sering dianggap sepele, memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan. Dan pulangnya, hampir selalu paling terakhir. Namun anehnya, tidak banyak yang menyadari keberadaannya. Penampilannya sederhana, kemeja yang itu-itu saja, sepatu yang mulai usang, dan tas lama yang sudah terlihat pudar warnanya. Tidak ada yang istimewa dari luar dirinya. Dan mungkin itu yang membuatnya sering diabaikan. Bagi banyak orang di kantor, Raka hanyalah pelengkap. Seseorang yang ada, tapi tidak benar-benar dianggap penting. Termasuk oleh Nadia. Bagi Nadia, Raka hanyalah salah satu dari sekian banyak nama dalam daftar karyawan. Tidak ada alasan untuk mengenalnya lebih jauh. Tidak ada urgensi untuk memperhatikannya. Dan setiap kali mereka berpapasan, Raka selalu berusaha menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, Bu Nadia." Namun balasan yang ia terima hampir selalu sama. Hanya anggukan singkat. Bahkan terkadang tidak ada respon sama sekali. Seolah-olah keberadaannya benar-benar tidak berarti. Tapi Raka tidak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tetap membantu siapapun yang membutuhkan, bahkan seringkali ia mengambil pekerjaan tambahan tanpa diminta. Ketika ada rekan yang kesulitan, Raka diam-diam membantu. Ketika ada pekerjaan yang terlewat, Raka yang membereskannya. Dan ketika tidak ada yang memperhatikan, Raka tetap melakukan yang terbaik. Di balik kesederhanaannya, ada tanggung jawab besar yang ia bawa. Di rumah, ia adalah tulang punggung keluarga. Ibunya yang sakit membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Setiap rupiah yang ia hasilkan, ia hitung dengan hati-hati. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada kemewahan dalam hidupnya. Namun, ia tidak pernah menunjukkan itu di kantor. Ia tetap tersenyum, tetap rendah hati, tetap menjadi dirinya yang sederhana. Tanpa berharap pengakuan, tanpa menginginkan pujian, dan tanpa Nadia sadari, orang yang selama ini ia anggap tidak penting itu, menyimpan nilai yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Nilai yang suatu hari nanti akan membuka mata Nadia dengan cara yang paling tak terduga. Hari itu, suasana kantor seperti biasa. Sibuk, cepat, dan penuh tekanan. Semua orang bergerak mengikuti ritme yang sudah terbentuk, mengejar target, memenuhi deadline, dan berusaha tidak membuat kesalahan di hadapan Nadia. Karena satu hal yang semua orang tahu, Nadia tidak suka kesalahan. Di tengah kesibukan itu, Raka berdiri di dekat ruang meeting utama. Ia memegang beberapa berkas yang perlu ditandatangani. Tangannya sedikit berkeringat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu berhadapan dengan Nadia bukanlah hal yang mudah. Pintu ruang meeting terbuka. Nadia keluar dengan langkah cepat, diikuti beberapa manajer yang masih sibuk berdiskusi. Wajahnya serius, fokus, dan seperti biasa, tanpa ekspresi. Raka melihat kesempatan itu. Ia melangkah pelan mendekat. "Maaf Bu Nadia, ini ada dokumen yang perlu ditandatangani." Suaranya sopan, tidak terlalu keras, tapi cukup jelas. Nadia berhenti sejenak. Matanya melirik ke arah Raka, hanya sekilas. Tanpa benar-benar melihat siapa yang berbicara, ia mengambil berkas itu dengan cepat. "Taruh di meja saya cek nanti." Singkat, datar, tanpa menatap. Raka sempat membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa dokumen itu cukup mendesak. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, Nadia sudah berjalan pergi, meninggalkannya begitu saja. Raka berdiri diam beberapa detik, berkas masih di tangannya. Lalu perlahan,
ia menurunkan pandangannya. Bukan marah, bukan kecewa secara berlebihan, tapi ada sesuatu yang terasa kosong, seolah-olah keberadaannya benar-benar tidak dianggap. Hari itu bukan pertama kalinya, dan mungkin bukan yang terakhir. Beberapa karyawan lain yang melihat kejadian itu hanya saling melirik. Mereka paham, bukan hanya Raka yang pernah merasakan hal itu. Banyak yang pernah berada di posisi yang sama, diabaikan, dipotong pembicaraannya, atau bahkan tidak dianggap ada. Namun, tidak semua bisa menerimanya dengan tenang seperti Raka. Di sisi lain, bagi Nadia, kejadian itu tidak berarti apa-apa. Ia bahkan tidak mengingat wajah Raka. Dalam pikirannya, semua itu hanyalah bagian dari pekerjaan. Efisiensi, kecepatan, hasil. Itulah yang penting. Ia tidak pernah berpikir bahwa satu kalimat singkat, satu tatapan sekilas, bisa meninggalkan kesan yang begitu dalam bagi orang lain. Bahwa sikapnya yang ia anggap biasa saja, bisa terasa sangat menyakitkan bagi mereka yang menerimanya. Hari-hari terus berjalan, interaksi singkat seperti itu terus terulang. Raka tetap menyapa, Nadia tetap bersikap dingin, dan jarak di antara mereka semakin terasa nyata. Namun, ada satu hal yang tidak Nadia sadari saat itu, bahwa orang yang ia perlakukan dengan biasa saja, orang yang sering ia abaikan tanpa pikir panjang, diam-diam menyimpan hati yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dan suatu hari nanti, tanpa peringatan, tanpa rencana, hati itu akan menjadi alasan mengapa Nadia menyesali setiap pandangan dingin yang pernah ia berikan. Di dunia Nadia, segalanya berjalan dengan teratur, mewah, dan penuh kendali. Pagi harinya dimulai dengan sarapan di meja makan luas, ditemani pemandangan taman yang tertata rapi. Mobil mewah sudah siap mengantarkannya ke kantor. Sopir menunggu dengan sabar, dan semua kebutuhan telah disiapkan tanpa perlu ia pikirkan. Bagi Nadia, hidup adalah tentang standar tinggi, tentang bagaimana segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana, tentang bagaimana kesuksesan diukur dari pencapaian, angka, dan posisi. Ia tidak pernah benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan. Tidak pernah harus memilih antara kebutuhan dan keinginan. Tidak pernah harus berpikir keras hanya untuk bertahan hidup. Namun, di sisi lain, ada kehidupan yang sangat berbeda, jauh dari kemewahan itu. Dan kehidupan itu dijalani oleh Raka. Setiap pagi, Raka bangun sebelum matahari terbit, bukan untuk bersantai, tapi untuk memastikan ibunya sudah minum obat, sudah makan, dan berada dalam kondisi cukup baik untuk ditinggal bekerja. Rumah mereka kecil, sederhana, bahkan bisa dibilang sempit. Cat dindingnya mulai pudar, atapnya sesekali bocor saat hujan deras, dan perabotan di dalamnya hanyalah barang-barang lama yang masih dipakai karena belum mampu diganti. Namun di dalam rumah itu, ada kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ibunya sering berkata dengan suara lemah, "Hati-hati di jalan, nak." Dan Raka selalu menjawab dengan senyum, "Iya, Bu, doakan saja dari rumah." Ia tidak pernah menunjukkan lelahnya, padahal setiap hari ia harus bekerja keras di kantor, lalu pulang untuk kembali menjadi anak yang kuat bagi ibunya. Tidak ada waktu untuk mengeluh, tidak ada ruang untuk menyerah. Semua yang ia lakukan semata-mata untuk bertahan. Di kantor ia mungkin terlihat biasa saja, namun di balik itu ada beban yang tidak semua orang mampu memikul. Sementara Nadia, ia tidak pernah tahu semua itu, bahkan mungkin tidak pernah ingin tahu. Baginya semua karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing. Apa yang terjadi di luar pekerjaan bukanlah urusannya. Ia melihat semua orang dari satu sudut pandang yang sama, hasil kerja. Bukan perjuangan, bukan latar belakang, bukan cerita di baliknya. Dan disitulah perbedaan itu semakin terasa. Satu hidup dengan segala kemudahan, satu lagi bertahan dengan segala keterbatasan. Namun ironisnya, orang yang hidup dalam kesederhanaan itu justru memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang di dunia Nadia. Ketulusan, kepedulian, dan hati yang kuat. Hal-hal yang tidak bisa diukur dengan jabatan atau kekayaan. Hal-hal yang selama ini tidak pernah Nadia anggap penting. Sampai suatu hari nanti, kehidupan yang begitu berbeda ini akan saling bersinggungan dalam satu momen yang tidak direncanakan.
Satu kejadian yang akan membalikkan segalanya. Dan saat itu terjadi, Nadia akan menyadari bahwa dunia tidak sesederhana cara ia melihatnya selama ini. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa. Langit terlihat tenang, jalanan mulai lengang, dan sebagian besar orang sudah kembali ke rumah masing-masing setelah menjalani hari yang panjang. Di sebuah restoran mewah di pusat kota, ayah Nadia baru saja menyelesaikan makan malam dengan beberapa rekan bisnis lamanya. Usianya memang tidak lagi muda, namun wibawanya masih terasa kuat. Ia adalah sosok yang selama ini menjadi panutan Nadia. Alasan mengapa Nadia bisa berada di posisi sekarang. Setelah berpamitan, ia berjalan menuju mobilnya. Supirnya sebenarnya menawarkan untuk mengemudi, namun malam itu ia memilih menyetir sendiri. Mau sedikit menikmati jalan, katanya singkat. Tidak ada yang terasa aneh saat itu. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan area restoran. Jalanan cukup sepi. Lampu-lampu kota memantul di kaca mobil, menciptakan suasana yang tenang, hampir menenangkan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di sebuah tikungan yang cukup gelap, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah kendaraan dengan kecepatan tinggi. Lampunya menyilaukan, gerakannya tidak stabil. Semuanya terjadi begitu cepat. Ayah Nadia mencoba menghindar, memutar setir dengan refleks. Namun, jarak terlalu dekat. Brak! Suara benturan keras memecah kesunyian malam. Mobil yang dikendarainya kehilangan kendali, terguling ke sisi jalan, dan berhenti dalam kondisi yang mengenaskan. Kaca pecah. Mesin mengeluarkan asap. Dan tubuhnya terjebak di dalam, tidak berdaya. Beberapa orang yang berada di sekitar lokasi mulai berdatangan. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri, saling melihat, sebagian mengeluarkan ponsel, merekam, tapi tidak bergerak. Bahaya, nanti mobilnya meledak. Sudah, tunggu saja petugas. Bisik-bisik itu terdengar di antara kerumunan. Sementara di dalam mobil, ayah Nadia berusaha bergerak. Namun tubuhnya terasa berat. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. Pandangan mulai kabur. Nafasnya tidak teratur. Dan di tengah kondisi itu, tidak ada satupun yang benar-benar datang untuk menolong. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti harapan yang perlahan memudar. Di tempat lain, Nadia sama sekali belum mengetahui apa yang terjadi. Ia masih berada di apartemennya, sibuk dengan pekerjaannya, memeriksa laporan, dan merencanakan agenda esok hari. Semuanya masih berjalan seperti biasa. Seperti tidak ada yang salah. Seperti dunia masih berada dalam kendalinya. Namun, di luar sana, takdir sedang bergerak, menyusun sebuah kejadian yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kejadian yang akan menghancurkan kesempurnaannya dan sekaligus membuka matanya. Malam itu bukan sekadar malam kecelakaan. Malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Nadia. Karena di antara kerumunan yang Haya melihat, akan ada satu orang yang memilih untuk bertindak. Satu orang yang selama ini tidak pernah Nadia anggap ada. Dan tanpa disadari, malam itu, nasib mereka mulai terikat dalam satu cerita yang tak terduga. Kerumunan di sekitar lokasi kecelakaan semakin ramai. Lampu kendaraan yang melintas memperjelas kondisi mobil yang sudah hancur di bagian depan. Asap tipis mulai keluar dari mesin. Suara alarm mobil berbunyi tidak beraturan, menambah suasana tegang di malam itu. Orang-orang berdiri dalam jarak aman. Sebagian menutup mulut karena syok, sebagian lagi hanya menatap tanpa tahu harus berbuat apa. Parah banget. Jangan deket-deket. Takut meledak. Udara malam terasa semakin tegang.
Bau bensin mulai tercium samar, bercampur dengan asap yang keluar dari mesin mobil yang hancur. Suara alarm masih berbunyi, seperti hitungan waktu yang terus berjalan tanpa henti. Namun, di tengah situasi itu, Raka tidak berhenti. Tangannya yang tadi hanya sedikit terluka, kini mulai dipenuhi goresan kecil akibat pecahan kaca. Rasa perih menjalar, tapi ia seakan tidak merasakannya. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan pria di dalam mobil. Ia menundukkan badan, mencoba melihat lebih jelas kondisi korban. Kepala pria itu terkulai lemah, darah mengalir di pelipisnya, dan tubuhnya terjepit di antara kursi dan bagian mobil yang ringsek. "Pak, saya di sini. Bapak harus kuat ya," ucap Raka pelan namun tegas. Tidak ada respon jelas, namun napas yang masih terdengar menjadi satu-satunya tanda harapan. Raka segera mencari cara untuk mengeluarkan tubuh pria itu. Ia menarik kursi yang terhimpit. Tidak bergerak. Ia mencoba dari sisi lain. Masih sulit. Orang-orang di belakang mulai gelisah. "Sudah, tunggu saja petugas. Nanti malah tambah bahaya." Namun Raka tidak menggubris. Baginya, setiap detik sangat berarti. Ia mengambil nafas dalam, mengumpulkan tenaga, lalu mencoba lagi. Kali ini dengan lebih kuat. Bismillah. Tangannya mencengkram bagian kursi, lalu menarik sekuat tenaga. Krak. Sedikit demi sedikit, ruang mulai terbuka. Cukup untuk membuatnya bisa menjangkau tubuh korban dengan lebih leluasa. Raka dengan hati-hati menopang kepala pria itu agar tidak semakin cedera. Gerakannya perlahan, penuh perhitungan, tapi tetap cepat. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. "Pak, saya keluarkan pelan-pelan ya," ia berbicara. Meski tidak tahu apakah pria itu masih bisa mendengar. Namun baginya, itu penting. Karena menolong bukan hanya soal tindakan, tapi juga soal memberi harapan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Raka mulai menarik tubuh pria itu keluar. Berat, sulit, namun ia tidak berhenti. Keringat bercampur dengan darah di tangannya. Napasnya mulai terengah-engah, namun tekadnya tidak goyah. Akhirnya, tubuh pria itu berhasil keluar dari dalam mobil. Raka segera membaringkannya di pinggir jalan, menjauh dari kendaraan yang masih beresiko. Orang-orang mulai mendekat. Beberapa mulai membantu setelah melihat apa yang dilakukan Raka. Namun semua itu terjadi setelah langkah pertama diambil olehnya. Raka memeriksa napas korban. Masih ada. Lemah, tapi ada. Ia melepas jaketnya, lalu melipatnya untuk menopang kepala pria itu. "Pak, tolong bertahan ya. Ambulans pasti segera datang." Suaranya mulai terdengar lelah, namun tetap penuh ketulusan. Di momen itu, tidak ada yang ia pikirkan selain keselamatan orang di depannya. Ia tidak bertanya siapa pria itu. Ia tidak peduli statusnya. Ia tidak memikirkan imbalan. Yang ia tahu hanya satu. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dan ia memilih untuk tidak diam. Malam itu, Raka tidak berpikir panjang. Tidak menghitung resiko. Tidak menimbang untung dan rugi. Ia hanya mengikuti suara hatinya. Suara yang mungkin sudah jarang didengar oleh banyak orang di dunia yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, keputusan sederhana yang ia ambil malam itu akan menjadi titik balik. Bukan hanya bagi pria yang ia selamatkan, tetapi juga bagi seseorang yang selama ini tidak pernah benar-benar melihat nilai dari seorang Raka. Malam itu, sebuah tindakan tanpa pamrih sedang menulis cerita besar yang akan mengubah segalanya. Malam masih terasa panjang. Suara sirine belum terdengar. Dan jalanan yang tadi ramai perlahan mulai kembali sepi. Kerumunan orang yang sempat memenuhi lokasi kecelakaan mulai berkurang. Sebagian memilih pergi setelah merasa tidak lagi perlu berada di sana. Namun, di antara semua itu, Raka tetap tinggal. Ia duduk di samping tubuh pria yang baru saja ia keluarkan dari mobil. Tangannya masih menahan kepala pria itu dengan hati-hati, memastikan posisinya tetap stabil. Napas pria itu masih ada, lemah, tersendat,
tapi masih bertahan. Raka menghela napas pelan. Matanya sesekali melihat ke arah jalan, berharap ambulans segera datang. Namun waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti menguji kesabarannya. Beberapa orang yang tadi sempat membantu mulai pamit. "Mas, kami duluan ya, sudah ada yang jaga." Raka hanya mengangguk. "Iya, terima kasih." Dan akhirnya, tinggallah ia sendirian. Di pinggir jalan yang dingin, di bawah lampu jalan yang redup, menemani seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Tangannya terasa perih, bajunya kotor, tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Namun ia tidak beranjak sedikit pun. Sesekali ia menepuk pelan bahu pria itu. "Pak, jangan tidur ya, sebentar lagi bantuan datang." Suaranya lembut, seolah ia berbicara pada seseorang yang sangat ia kenal. Padahal tidak. Namun bagi Raka, dalam kondisi seperti itu, semua manusia sama. Semua layak untuk dijaga, semua layak untuk ditolong. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang mulai terasa menusuk. Namun Raka tetap bertahan. Ia bahkan melepas satu lapis pakaiannya dan menutupkannya ke tubuh pria itu, berusaha menjaga suhu tubuhnya agar tidak semakin turun. Ia tahu, hal kecil seperti itu bisa berarti besar. Waktu terus berjalan. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Namun Raka tidak mengeluh. Tidak ada rasa kesal. Tidak ada rasa ingin pergi. Yang ada hanya satu, tanggung jawab yang ia ambil sejak pertama kali ia memutuskan untuk menolong. Hingga akhirnya, dari kejauhan, terdengar suara yang ia tunggu-tunggu. Sirine ambulans. Raka langsung mengangkat wajahnya. Ada sedikit kelegaan di matanya. Lampu merah berkedip mendekat. Mobil ambulans berhenti tidak jauh dari mereka. Petugas medis turun dengan cepat, membawa tandu dan peralatan. "Apa kondisi korban?" tanya salah satu petugas. Raka segera menjawab, menjelaskan sebisanya. "Masih bernapas, tapi lemah. Tadi terjepit di mobil." Petugas langsung bekerja, memeriksa kondisi korban, memasang alat, dan dengan hati-hati memindahkannya ke atas tandu. Raka mundur sedikit, memberi ruang. Namun matanya tidak lepas dari pria itu. Seolah ia ingin memastikan semuanya benar-benar aman. Setelah korban dimasukkan ke dalam ambulans, salah satu petugas menoleh ke arah Raka. "Mas yang menolong." Raka hanya mengangguk pelan. "Terima kasih. Kalau tidak segera dikeluarkan, bisa lebih parah." Raka tidak menjawab banyak, hanya tersenyum kecil. Bagi orang lain mungkin itu adalah tindakan besar. Namun bagi Raka, itu hanyalah hal yang seharusnya dilakukan. Tanpa pamrih, tanpa perlu pengakuan. Ambulans itu pun perlahan pergi, membawa pria tersebut menuju rumah sakit. Lampunya semakin menjauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Dan di pinggir jalan itu, Raka berdiri sendiri. Tubuhnya lelah, tangannya terluka, namun hatinya tenang. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan berjalan pergi, tanpa menoleh lagi, tanpa mencari tahu siapa pria itu, tanpa meninggalkan nama, tanpa meminta balasan. Ia kembali menjadi Raka yang sama, karyawan sederhana yang besok pagi akan kembali bekerja seperti biasa. Tanpa pernah menyangka bahwa malam yang ia lalui dalam diam itu akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Perubahan yang bukan hanya akan mengubah hidup orang yang ia selamatkan, tetapi juga akan mengguncang dunia seseorang yang selama ini bahkan tidak pernah benar-benar melihat dirinya. Pagi itu, suasana di kantor tetap berjalan seperti biasa. Karyawan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Suara keyboard, langkah kaki, dan percakapan ringan terdengar mengisi ruangan. Tidak ada yang terlihat berbeda. Namun, tidak dengan Nadia. Sejak subuh tadi, ia sudah berada di rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Untuk pertama kalinya, sosok CEO yang selalu terlihat kuat dan tak tergoyahkan itu tampak rapuh. Ayahnya terbaring di ruang ICU, dikelilingi alat medis. Napasnya dibantu oleh mesin. Kondisinya masih kritis. Nadia duduk di kursi, menatap dari balik kaca. Tangannya saling menggenggam erat. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia mencoba mengingat malam sebelumnya.
Semuanya terasa begitu cepat. Satu telepon dari rumah sakit, dan dunianya langsung berubah. Seorang dokter keluar dari ruangan. Bu Nadia? Nadia langsung berdiri. Iya dok, bagaimana kondisi ayah saya? Dokter menarik napas sejenak sebelum menjawab. Beliau mengalami benturan cukup keras, tapi ada satu hal yang sangat membantu. Nadia mengernyit. Maksudnya? Dokter melanjutkan dengan nada serius. Kalau tidak segera dikeluarkan dari mobil setelah kecelakaan, kemungkinan kondisinya bisa jauh lebih parah. Bahkan, bisa tidak tertolong. Nadia terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa yang menolong ayah saya? Pertanyaan itu keluar hampir tanpa sadar. Dokter menoleh ke arah perawat di sampingnya. Perawat itu membuka catatan. Dari laporan di lokasi, yang pertama menolong adalah seorang pria. Dia yang mengeluarkan korban dari mobil sebelum ambulans datang. Nadia semakin fokus. Namanya siapa? Perawat itu membaca. Raka. Hanya satu kata itu. Namun dampaknya begitu besar. Nadia langsung membeku. Raka? Ia mengulang nama itu pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bukan karena nama itu asing, justru karena terlalu familiar. Raka, karyawan saya? Pikirannya langsung dipenuhi berbagai kenangan kecil. Sosok pria sederhana yang sering ia lihat sekilas di kantor, yang sering menyapa, dan sering ia abaikan. Yang keberadaannya bahkan hampir tidak pernah ia anggap penting. Dan sekarang, nama itu disebut sebagai orang yang menyelamatkan nyawa ayahnya. Nadia mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Perasaannya campur aduk. Tidak percaya, kaget, dan sesuatu yang mulai terasa di dalam hatinya. Penyesalan. Apakah dia masih di sini? Tanya Nadia dengan suara pelan. Perawat itu menggeleng. Tidak, Bu. Setelah ambulans datang, dia tidak ikut. Dia langsung pergi. Langsung pergi. Tanpa menunggu. Tanpa memperkenalkan diri. Tanpa meminta apapun. Kalimat itu justru semakin menghantam hati Nadia. Ia kembali duduk perlahan. Matanya menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti kehilangan kendali. Bukan karena bisnis, bukan karena pekerjaan, tapi karena kenyataan bahwa seseorang yang selama ini ia anggap tidak berarti, justru memiliki arti yang sangat besar dalam hidupnya. Dan yang lebih menyakitkan, ia sadar satu hal. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar melihat Raka, tidak pernah menghargainya, tidak pernah menganggapnya penting. Namun Raka, tanpa ragu, menyelamatkan orang yang paling berharga baginya. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya terasa berat. Hatinya dipenuhi satu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa aku tidak pernah melihat dia? Pagi itu, bukan hanya kabar tentang kecelakaan yang ia terima, namun juga sebuah kenyataan yang menghentak keras, yang memaksanya melihat kembali dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nadia mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah salah dalam menilai seseorang. Nama itu terus terngiang di kepala Nadia. Raka. Satu nama sederhana, namun kini terasa begitu berat. Sepanjang perjalanan dari rumah sakit menuju kantor, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia duduk di kursi belakang mobil, menatap kosong keluar jendela. Pemandangan kota yang biasanya terasa biasa saja, kini tampak seperti berlalu tanpa makna. Untuk pertama kalinya, Nadia tidak memikirkan pekerjaan. Tidak memikirkan target. Tidak memikirkan angka. Yang ada di kepalanya hanya satu hal. Raka. Dan semua sikapnya selama ini terhadap pria itu. Potongan-potongan kejadian mulai bermunculan dalam ingatannya. Saat Raka menyapanya, dan ia hanya membalas dengan anggukan dingin. Saat Raka mencoba berbicara, dan ia memotongnya tanpa benar-benar mendengarkan. Saat Raka berdiri membawa dokumen, dan ia bahkan tidak menatap wajahnya. Semua itu, yang dulu terasa biasa saja, kini berubah menjadi sesuatu yang menusuk. Nadia menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. Aku, seperti apa sebenarnya selama ini? Gumamnya pelan. Mobil berhenti di depan kantor. Biasanya ia akan langsung turun dengan langkah percaya diri. Namun kali ini, ia diam sejenak. Seolah ada sesuatu yang menahannya.
Akhirnya ia turun. Langkahnya tetap tegap, tapi hatinya tidak lagi sama. Saat memasuki lobi, beberapa karyawan menyapa. "Selamat pagi, Bu Nadia." Ia biasanya hanya mengangguk. Namun kali ini, ia berhenti sejenak, menatap mereka, dan menjawab pelan. "Pagi." Respon sederhana itu membuat beberapa karyawan terlihat terkejut. Namun Nadia tidak memperhatikan. Pikirannya masih tertuju pada satu orang. Ia berjalan menuju ruangannya. Namun sebelum masuk, ia berhenti di depan meja administrasi. "Raka sudah masuk?" tanyanya tiba-tiba. Staf di sana terlihat sedikit bingung. "Sudah, Bu. Seperti biasa dari pagi." Nadia mengangguk pelan. Ada perasaan aneh yang muncul. Campuran antara lega dan gugup. Ia masuk ke ruangannya, tapi tidak langsung duduk. Ia berdiri di dekat jendela. Menatap keluar. Tangannya perlahan mengepal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi karena sikapnya sendiri. Ia, yang selama ini merasa berada di atas, ternyata tidak benar-benar melihat siapa yang ada di sekitarnya. Ia menilai dari penampilan, dari posisi, dari apa yang tampak di permukaan. Dan ia salah, sangat salah. Di saat ia sibuk menjaga citra, standar, dan kesempurnaan, ada seseorang yang diam-diam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi darinya. Seseorang yang tidak pernah ia hargai, namun justru menjadi penyelamat bagi orang yang paling ia cintai. Nadia menutup matanya sejenak. Satu perasaan yang selama ini jarang ia rasakan, perlahan muncul. Penyesalan. Bukan penyesalan kecil, tapi penyesalan yang dalam, yang membuatnya ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Namun ia tahu, waktu tidak bisa diputar. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menghadapi kenyataan dan memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Nadia membuka matanya. Tatapannya kini berbeda. Lebih lembut, namun juga lebih berat. Ia mengambil keputusan. Hari ini, ia harus berbicara dengan Raka. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang ingin mengakui kesalahannya. Karena untuk pertama kalinya, Nadia menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa menjadi hebat di mata dunia tidak berarti apa-apa jika ia gagal menjadi manusia yang benar di hadapan sesama. Dan hari itu akan menjadi awal dari perubahan. Perubahan yang tidak hanya akan mengubah cara pandangnya, tetapi juga cara ia memperlakukan setiap orang di sekitarnya. Ruangan kerja Nadia pagi itu terasa berbeda. Biasanya, ruangan itu adalah tempat di mana keputusan-keputusan besar dibuat dengan cepat dan tanpa ragu. Tempat di mana Nadia selalu terlihat tegas, fokus, dan tidak tergoyahkan. Namun hari ini, ada keheningan yang terasa berat. Nadia duduk di kursinya. Namun bukan layar laptop atau tumpukan dokumen yang ia perhatikan. Pikirannya masih tertinggal pada satu nama, Raka. Ia menyandarkan tubuhnya perlahan, menatap langit-langit ruangan, seolah mencoba mencari jawaban dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memikirkan ulang dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu merasa telah menjadi pemimpin yang baik, tegas, disiplin, dan profesional. Namun sekarang, semua itu terasa belum cukup, karena ada satu hal yang ia lewatkan. Kemanusiaan. Ia mulai mengingat lebih jauh, bukan hanya kejadian-kejadian kecil dengan Raka, tapi juga dengan karyawan lain. Berapa banyak sapaan yang ia abaikan? Berapa banyak usaha yang tidak pernah ia hargai? Berapa banyak orang yang mungkin pernah merasa kecil hanya karena sikapnya? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi,
Dan setiap jawabannya tidak membuatnya nyaman. Nadia menundukkan kepala, tangannya menggenggam pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bangga pada dirinya sendiri. Ia teringat wajah Raka, senyum sederhana itu, sapaan sopan yang selalu diulang setiap pagi, dan bagaimana ia hampir tidak pernah membalasnya dengan layak. "Kenapa aku seperti itu?" bisiknya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat hatinya terasa semakin berat. Selama ini, ia terlalu fokus pada hasil, terlalu fokus pada target, terlalu fokus pada kesempurnaan, hingga ia lupa bahwa di balik semua itu ada manusia. Manusia yang punya perasaan, yang ingin dihargai, yang ingin dianggap ada. Dan ironisnya, orang yang paling ia abaikan justru menunjukkan nilai kemanusiaan yang paling tinggi, tanpa ragu menolong, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Nadia menghela napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Perasaan ini bukan sekadar sedih. Ini adalah penyesalan. Penyesalan karena menyadari bahwa selama ini ia telah salah. Bukan hanya dalam menilai orang, tapi juga dalam menjalani perannya sebagai pemimpin. Ia perlahan berdiri, melangkah mendekati jendela, melihat aktivitas di luar kantor. Orang-orang berjalan, bekerja, menjalani hidup mereka masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, Nadia melihat mereka dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai karyawan, bukan sebagai bagian dari sistem, tapi sebagai manusia yang masing-masing punya cerita, punya perjuangan, punya alasan untuk bertahan, dan mungkin punya nilai yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih dalam. Hari ini, ia tidak ingin hanya merasa menyesal, ia ingin berubah. Namun ia tahu, perubahan tidak cukup hanya dengan niat. Harus ada tindakan. Dan langkah pertama adalah menghadapi Raka, mengakui kesalahannya, menghargai apa yang telah ia lakukan, dan yang paling penting, belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nadia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah melepaskan sebagian dari beban yang selama ini ia bawa tanpa sadar. Hari itu, di dalam ruangan yang sama, tempat ia biasa mengambil keputusan bisnis, Nadia mengambil keputusan yang jauh lebih besar, keputusan untuk berubah. Karena ia akhirnya mengerti bahwa menjadi pemimpin sejati bukan hanya tentang memimpin pekerjaan, tetapi juga tentang menghargai manusia. Hari itu, suasana kantor terasa seperti biasa bagi semua orang, kecuali bagi Nadia. Sejak pagi, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bertemu dengan Raka. Namun bukan pertemuan biasa, bukan sebagai atasan yang memberi instruksi, bukan sebagai CEO yang menuntut hasil, melainkan sebagai seseorang yang ingin memperbaiki kesalahan. Nadia berdiri di dekat meja kerjanya. Tangannya sedikit gemetar. Perasaan yang jarang ia rasakan. Gugup. Ia menatap intercom di mejanya. Diam beberapa detik, seolah menyiapkan diri. Lalu akhirnya ia menekan tombol. "Tolong panggil Raka ke ruangan saya." Suaranya tetap terdengar tenang. Namun di dalam hatinya, tidak. Beberapa menit berlalu. Setiap detik terasa lebih lama dari biasanya. Nadia berdiri, lalu duduk, lalu kembali berdiri. Ia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang gelisah. Hingga akhirnya, tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Jantung Nadia berdegup lebih cepat. Masuk. Pintu perlahan terbuka. Dan di sana, berdiri sosok yang selama ini selalu ia lihat sekilas. Raka. Seperti biasa, penampilannya sederhana. Namun hari ini, Nadia melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai karyawan biasa, tapi sebagai seseorang yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Raka melangkah masuk dengan sopan. "Maaf Bu, Ibu memanggil saya?" Nada suaranya tetap rendah, penuh hormat. Sama seperti biasanya.
Namun justru itu yang membuat hati Nadia terasa semakin berat. Ia terdiam sejenak, menatap Raka. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Melihat wajahnya dengan jelas, melihat kesederhanaannya, dan merasakan betapa selama ini ia tidak pernah benar-benar melihatnya. "Raka," ucap Nadia pelan. Suaranya berbeda. Tidak setegas biasanya. Lebih lembut. Lebih manusiawi. Raka sedikit terkejut, namun tetap berdiri dengan tenang. "Iya, Bu." Nadia menarik nafas dalam. Ia tahu ini bukan hal yang mudah. Namun ia tidak ingin mundur. "Terima kasih." Kalimat itu keluar perlahan, namun terasa sangat dalam. Raka terlihat bingung. "Maaf, Bu." Nadia menatapnya. Kali ini tanpa jarak. "Terima kasih, sudah menyelamatkan ayah saya." Ruangan itu tiba-tiba terasa hening, seolah waktu berhenti sejenak. Raka terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Nadia mengetahui hal itu, dan terlebih lagi, mengucapkan terima kasih secara langsung. "Bu, saya hanya kebetulan ada di situ," jawab Raka pelan. Sederhana, tanpa nada bangga, tanpa usaha untuk terlihat hebat. Justru itulah yang membuat kata-katanya terasa tulus. Nadia menunduk sejenak. Hatinya semakin tersentuh. "Kalau bukan karena kamu, mungkin kondisi ayah saya tidak seperti sekarang." Suaranya sedikit bergetar, namun ia tetap melanjutkan. "Dan saya sadar," ia berhenti sejenak, seolah memilih kata yang tepat. "Selama ini saya tidak memperlakukan kamu dengan baik." Kalimat itu akhirnya keluar. Jujur, tanpa dibungkus gengsi, tanpa disembunyikan. Raka terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Bukan karena marah, tapi karena tidak terbiasa mendengar hal seperti itu dari seseorang seperti Nadia. Nadia kembali menatapnya. "Kamu selalu sopan, selalu bekerja dengan baik. Tapi saya tidak pernah benar-benar menghargai itu." Ruangan itu dipenuhi kejujuran yang selama ini tidak pernah ada. Untuk pertama kalinya, hubungan antara atasan dan bawahan itu berubah. Tidak lagi kaku, tidak lagi dingin, namun menjadi lebih manusiawi. Raka akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti biasanya. Namun kali ini, terasa berbeda. "Tidak apa-apa, Bu." Jawabannya sederhana, namun cukup untuk membuat Nadia terdiam. Di momen itu, tidak ada lagi jarak yang terlalu jauh. Tidak ada lagi pandangan yang merendahkan. Yang ada hanyalah dua manusia yang akhirnya benar-benar saling melihat. Dan pertemuan itu bukan hanya tentang ucapan terima kasih, tapi tentang awal dari perubahan. Perubahan yang akan membawa mereka ke hubungan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermakna. Karena hari itu, Nadia tidak hanya bertemu dengan Raka, ia juga bertemu dengan sisi dirinya yang baru. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan. Namun, bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh makna. Nadia berdiri di hadapan Raka, dengan perasaan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Ada rasa lega karena akhirnya ia bisa mengucapkan apa yang selama ini menekan hatinya. Namun, di saat yang sama, ada sesuatu yang membuatnya semakin tersentuh. Itu adalah sikap Raka. Tetap tenang, tetap sederhana, tidak berubah sedikit pun. Seolah apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang besar. Padahal bagi Nadia, itu adalah segalanya. Nadia masih menatapnya, menunggu, mungkin sebuah penjelasan, atau respon yang lebih panjang. Namun Raka hanya tersenyum kecil. Senyum yang tulus. Lalu ia berkata pelan, "Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama, Bu." Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Namun entah kenapa kata-kata itu terasa begitu dalam.
seolah langsung menembus pertahanan hati Nadia. Ia terdiam, matanya sedikit melebar. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena tersentuh oleh maknanya. Siapapun, Nadia mengulang dalam hati. Tidak semua orang berani mendekat. Tidak semua orang mau mengambil resiko. Tidak semua orang memilih bertindak. Namun Raka menganggap itu hal yang biasa, hal yang seharusnya dilakukan. Dan disitulah Nadia merasa sangat kecil. Selama ini ia hidup dengan standar tinggi, mengukur segala sesuatu dari hasil, pencapaian, dan keuntungan. Namun di hadapannya sekarang, ada seseorang yang bertindak tanpa perhitungan, tanpa pamrih, tanpa kepentingan. Hanya karena itu adalah hal yang benar. Nadia menundukkan pandangannya. Hatinya terasa hangat, sekaligus perih. Tidak semua orang akan melakukan itu, Raka. Suaranya pelan, jujur. Raka hanya mengangkat bahu sedikit, masih dengan senyum yang sama. Mungkin, tapi saya cuma berpikir, kalau itu keluarga saya di dalam mobil, saya pasti berharap ada yang menolong. Kalimat itu kali ini benar-benar membuat Nadia kehilangan kata-kata. Ia tidak bisa langsung menjawab, karena di dalam satu kalimat sederhana itu terkandung empati yang begitu besar. Cara berpikir yang begitu tulus. Sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar ia gunakan dalam hidupnya. Nadia menatap Raka kembali. Namun kali ini dengan rasa hormat. Bukan sebagai atasan kepada bawahan, bukan sebagai CEO kepada karyawan, tapi sebagai manusia kepada manusia lain yang ia anggap luar biasa. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa belajar sesuatu dari seseorang yang selama ini ia abaikan. Pelajaran tentang ketulusan, tentang empati, tentang bagaimana melihat orang lain sebagai manusia. Terima kasih bukan hanya karena kamu menyelamatkan ayah saya, ucap Nadia pelan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi juga karena sudah mengingatkan saya, bagaimana seharusnya menjadi manusia. Raka terlihat sedikit canggung mendengar itu. Ia tidak terbiasa menerima kata-kata seperti itu. Namun ia tetap tersenyum. Bu terlalu berlebihan. Jawabannya tetap rendah hati. Namun justru itulah yang membuat Nadia semakin yakin bahwa ia sedang berbicara dengan orang yang tepat. Hari itu tidak ada pembicaraan panjang, tidak ada formalitas berlebihan. Namun percakapan singkat itu mengubah banyak hal. Mengubah cara Nadia melihat Raka, mengubah cara Nadia melihat orang lain, dan yang paling penting, mengubah cara Nadia melihat dirinya sendiri. Karena terkadang, perubahan besar dalam hidup tidak datang dari kata-kata yang rumit, melainkan dari kalimat sederhana yang diucapkan dengan hati yang tulus. Dan hari itu, kalimat sederhana dari Raka menjadi titik balik bagi perjalanan hidup Nadia. Sejak pertemuan itu, sesuatu dalam diri Nadia benar-benar berubah. Bukan perubahan yang langsung terlihat besar, namun perlahan, nyata, dan terasa. Hari-hari berikutnya di kantor mulai berjalan sedikit berbeda. Masih sama sibuknya, masih penuh target dan tekanan. Namun ada satu hal yang kini tidak lagi sama. Cara Nadia memandang orang-orang di sekitarnya. Pagi itu saat ia memasuki kantor, langkahnya tetap tegap seperti biasa. Para karyawan yang berpapasan langsung memberi salam. "Selamat pagi, Bu Nadia." Namun kali ini, Nadia tidak hanya mengangguk. Ia berhenti sejenak, menatap mereka, dan menjawab, "Pagi, semangat ya." Kalimat sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa orang terkejut. Mereka saling melirik, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Nadia melanjutkan langkahnya, namun di dalam hatinya ada perasaan hangat.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat mereka, bukan sebagai bagian dari sistem kerja, tapi sebagai manusia. Di ruang kerja, perubahan itu semakin terasa. Saat ada karyawan yang presentasi, Nadia tidak lagi hanya fokus pada hasil akhir. Ia mulai mendengarkan, memberi ruang, bahkan sesekali bertanya dengan nada yang tidak mengintimidasi. Bagian ini kamu kerjakan sendiri? Bagus, terima kasih sudah berusaha. Kata terima kasih, yang dulu jarang sekali keluar dari mulutnya, kini mulai menjadi hal yang biasa. Dan tanpa ia sadari, suasana kantor mulai berubah. Tidak lagi terasa tegang seperti sebelumnya. Ada rasa lebih hidup, lebih manusiawi. Orang-orang mulai merasa dihargai, mulai berani berbicara, mulai merasa bahwa mereka benar-benar dianggap ada. Namun perubahan terbesar terjadi dalam cara Nadia memperlakukan Raka. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai karyawan biasa. Setiap kali berpapasan, Nadia kini menyapa lebih dulu. Pagi Raka. Hal yang dulu tidak pernah terjadi. Raka sempat terkejut di awal, namun ia tetap menjawab dengan sopan. Iya Bu, pagi. Hubungan mereka perlahan berubah, tidak lagi kaku, tidak lagi berjarak sejauh dulu. Dalam beberapa kesempatan, Nadia bahkan mulai melibatkan Raka dalam diskusi kecil. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena ia mulai menyadari bahwa Raka memiliki sudut pandang yang jujur dan tulus. Dan itu sangat berharga. Di sisi lain, Nadia juga mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah ia lihat. Siapa yang lembur, siapa yang sedang kesulitan, siapa yang diam-diam berjuang. Ia tidak selalu bisa membantu semua, namun setidaknya ia tidak lagi menutup mata. Perubahan itu mungkin terlihat kecil, namun dampaknya besar. Perlahan, kepercayaan di dalam tim mulai tumbuh. Hubungan antar karyawan menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, Nadia tidak lagi merasa sendiri di puncak. Ia mulai menyadari bahwa seorang pemimpin bukanlah seseorang yang berdiri paling tinggi, melainkan seseorang yang mampu berjalan bersama. Suatu sore, Nadia berdiri di dekat jendela ruangannya, menatap aktivitas di kantor. Namun kali ini, dengan perasaan yang berbeda. Ia tersenyum kecil, bukan karena pencapaian, bukan karena angka, tapi karena perubahan. Perubahan dalam dirinya, perubahan dalam cara ia melihat dunia. Dan semua itu berawal dari satu kejadian sederhana. Satu tindakan tanpa pamrih dari seseorang yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Kini, justru menjadi alasan mengapa ia belajar menjadi manusia yang lebih baik. Hari itu, Nadia akhirnya mengerti bahwa perubahan tidak selalu datang dari hal besar. Terkadang, ia datang dari satu orang yang diam-diam mengajarkan arti kehidupan tanpa pernah merasa istimewa. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, dan minggu perlahan menjadi bulan. Perubahan yang terjadi dalam diri Nadia bukan lagi sekedar sesaat. Bukan hanya karena rasa terkejut atau penyesalan, namun telah menjadi bagian dari dirinya yang baru. Dan di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang paling terasa. Hubungannya dengan Raka. Jika dulu mereka hanya sebatas atasan dan bawahan yang hampir tidak pernah benar-benar berinteraksi, kini semuanya berbeda. Bukan berarti mereka menjadi sangat akrab layaknya teman dekat, namun ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Rasa saling menghargai. Suatu hari, Nadia mengadakan rapat kecil untuk membahas efisiensi operasional perusahaan. Biasanya yang hadir hanyalah jajaran manajer dan staf senior. Namun hari itu, ada satu nama yang membuat ruangan sedikit berbeda. Raka. Beberapa orang terlihat heran. Mengapa karyawan seperti Raka diundang dalam rapat penting? Namun Nadia tidak menjelaskan banyak. Ia hanya ingin mendengar. Rapat dimulai. Beberapa ide disampaikan. Semua terdengar logis, namun terasa biasa. Hingga akhirnya Nadia menoleh ke arah Raka. Raka, menurut kamu bagaimana?
Suasana langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Raka terlihat sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan diminta berbicara dalam forum seperti itu. Namun ia tidak menolak. Ia menarik nafas pelan, lalu mulai berbicara. Kalau dari sisi lapangan, Bu, sebenarnya ada beberapa proses yang bisa dipersingkat. Suaranya tidak terlalu keras, namun jelas, jujur, dan tanpa dibuat-buat. Ia menjelaskan dengan sederhana, tidak menggunakan istilah rumit, tidak mencoba terlihat pintar. Namun, justru itu yang membuat semua orang memperhatikan. Karena apa yang ia sampaikan nyata, berdasarkan pengalaman langsung, berdasarkan apa yang benar-benar terjadi. Nadia mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bagaimana seseorang seperti Raka bisa memberikan kontribusi yang besar jika diberi kesempatan. Rapat itu berakhir dengan hasil yang lebih baik dari biasanya. Bukan karena strategi yang rumit, namun karena sudut pandang yang jujur. Setelah semua orang keluar, Nadia memanggil Raka sebentar. "Terima kasih, Raka. Pendapat kamu sangat membantu." Raka hanya tersenyum kecil. "Senang bisa membantu, Bu." Jawaban yang sederhana, namun kini terasa lebih berarti. Sejak saat itu, Nadia mulai lebih sering melibatkan Raka dalam beberapa diskusi. Bukan karena rasa utang budi, namun karena ia percaya bahwa setiap orang punya nilai. Hanya saja tidak semua diberi kesempatan untuk menunjukkannya. Hubungan mereka tetap profesional, namun lebih hangat, lebih terbuka, dan lebih kuat. Raka pun tetap menjadi dirinya sendiri, tidak berubah karena perhatian yang ia terima. Tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap bekerja dengan tulus. Dan justru itu yang semakin membuat Nadia menghargainya. Suatu sore saat kantor mulai sepi, Nadia kembali berdiri di dekat jendela ruangannya. Namun kali ini, ia tidak merasa sendiri. Ia melihat timnya sebagai satu kesatuan. Bukan sekedar bawahan, melainkan orang-orang yang berjalan bersama. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang selalu ia ingat. Sosok yang mengubah cara pandangnya. Sosok yang mengajarkannya arti kemanusiaan. Raka. Nadia tersenyum pelan. Kini ia mengerti bahwa hubungan yang kuat dalam sebuah pekerjaan bukan dibangun dari jabatan atau kekuasaan, melainkan dari rasa saling menghargai, dari kepercayaan, dan dari hati yang mau melihat lebih dalam. Cerita mereka mungkin sederhana, namun maknanya sangat besar. Karena dari satu kejadian tak terduga, lahir sebuah perubahan. Dan dari perubahan itu, tumbuh sebuah hubungan baru. Hubungan yang tidak hanya membuat pekerjaan menjadi lebih baik, tetapi juga membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik. Dan itulah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Perjalanan yang tidak lagi berjalan sendiri, melainkan bersama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling terlihat hebat di mata orang lain. Kadang, justru orang yang paling sederhana memiliki hati yang paling luar biasa. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu peran apa yang akan mereka ambil dalam hidup kita suatu hari nanti. Belajarlah untuk menghargai, sekecil apapun kebaikan yang kita lihat. Karena dari situlah hubungan yang tulus bisa tumbuh. Dan dari situlah kita menjadi manusia yang lebih baik. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Kami doakan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar untuk kalian dan keluarga tercinta. Amin.